Boleh nggak saya tanggapin? Jangan nanti dulu. Oh belum ya? Jadi yang memilih Gibran sebagai calon wakil presiden itu Prabowo. Iya, saya mau tanggapin, mau saya kuatkan ini Bukan malah. Joko Widodo. Ini yang mau saya mau kuatkan. Jadi ya, saya sudah sampaikan, saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi ngabisin duit aja. Saya review sedikit lagi. Ada 5 celah tadi Anda katakan ya? 5 celah Bung Refli ya? At least ya. Besok kalau kita ketemu lagi jangan-jangan 6. Jangan-jangan 7. Kan bisa, it could be possible kan? Oke, Bung Semar, nanti kalau Bung Andi mau, selamat datang dulu Bung Andi Azwan ya. Dari pendukung Pak Jokowi. Silakan Bung Iya, Semar. terima kasih Bung Aiman. Jadi malam ini kan memang kita bicara soal temanya tentang apa yang sudah menjadi usulan dari para sesepuh kita, senior kita, purnawirawan TNI, yang ada beberapa poin, kalau tidak salah ada 8 poin. Cuma yang cukup seksi dari awal tadi kita jam 7 lewat sedikit sampai detik ini kita membahas soal pemakzulan Mas Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Nah, bicara soal pemakzulan atau bicara soal usulan, tentu semua usulan dari komponen masyarakat manapun itu dihargai sebagai bagian dari kritik, bagian dari masukan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti juga semua saran atau usulan itu mutlak harus dilakukan atau diakomodasi secara politik oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, serta-merta. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Wiranto beberapa waktu lalu, terkait dengan respon presiden yang kita juga semua sudah tahu bahwa menghargai apa yang disampaikan oleh bapak-bapak para sesepuh ini, tapi memang butuh waktu ya mendalami beberapa hal yang fundamental, karena kan tidak hanya soal poin ke-8 ya, ada poin ke-1 soal kembali ke Undang-Undang Dasar. Tapi saya mau nanya dulu, dengan Pak Wiranto merespon seperti itu, apa yang ada di benak Anda? Ya, ini kan biar bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri bahwa bapak-bapak purnawirawan ini kan yang berkontribusi juga terhadap bangsa ini. Bahwa bapak-bapak yang berada di, yang memberikan masukan terkait dengan 8 poin itu kan bagian dari bangsa dan negara yang harusnya memang didengar. Yaitu bagian dari mendengar saran, mendengar masukan yang saya rasa sudah direspon dengan baik ya. Yang kebetulan juga Pak Wiranto juga bagian dari purnawirawan TNI, mantan Panglima, ABRI dan lain sebagainya. Jadi menurut saya biasa saja saran-saran apa yang disampaikan oleh purnawirawan, dan ini kan sudah disampaikan juga beberapa waktu lalu. Nah, bicara minta turun presiden, minta turun wakil presiden, sepertinya sudah dari dulu juga di rezim-rezim sebelumnya selalu ada saja yang meminta presiden lengser, yang meminta wakil presiden lengser. Bahkan dulu kalau demo-demo jangan Pak SBY ada si Kebo, si Buya dan lain sebagainya gitu. Jadi itu dinamika yang memang bagian dari demokratisasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Nah, kalau bicara impes tadi sudah dijelaskan oleh Aldi Tata Negara, termasuk juga dengan Bang Refli Harun yang menyampaikan bahwa mungkin saja ya di impes kalau misalnya memenuhi setidaknya 3 tadi, pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak memenuhi supaya syarat. tidak jadi gosip, tadi disebutkan 5, bahkan tadi soal drugs segala macam. Itu kan asumsi nggak apa-apa juga. Kan bicara asumsi kan bebas juga orang berasumsi. Sama juga ketika kita berspekulasi silakan juga. Tapi bahwa apa yang diasumsikan itu menjadi suatu kekuatan hukum yang bisa menjadi juga stimulus dalam kebijakan-kebijakan yang diinginkan, ya itu kan soal lain lagi. Jadi kalau misalnya kita semua berasumsi, wah ini Mas Arief ini jalannya agak miring-miring, kayaknya habis ngapain kan begitu ya. Itu kan asumsi kita yang belum tentu juga miring-miringnya dia karena itu, mungkin karena ngantuk, karena bergadang, atau karena memang darahnya lagi nggak stabil gitu. Nah, itu bicara asumsi kan gitu ya. Nah, yang lain juga boleh juga begitu gitu. Monggo-monggo aja itu persoalan itu. Tapi tadi kalau Anda menilai 5 yang disebutkan celah tadi nggak masuk akal. Nggak ada satupun yang menurut saya sampai saat ini itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara legitimasi. Prabowo dan Gibran betul memang itu satu kesatuan dalam Pilpres kemarin. Betul bahwa dia dipilih oleh rakyat. Terus ketika bicara soal ukuran-ukuran,
bagaimana kita tadi disampaikan ukuran yang dinilai oleh publik terhadap Gibran misalnya ketika dia mencalonkan diri dengan banyak dinamika yang akhirnya diputus secara konstitusional melalui MK dan lain sebagainya, melalui juga lembaga pemilihan umum dan lain sebagainya, dan itu sudah tuntas semua, menurut saya selesai sudah di situ. Nah kalau misalnya mau masuk tudingan pelanggaran itu yang tadi disampaikan soal perbuatan tercela, hukum kan gitu ya, tidak memenuhi syarat. Nah silakan itu yang diperkuat. Nah tapi kalau misalnya memang juga ingin ada tendensi politik, kalau saran saya ya bangun kekuatan politik, bertarung lagi 2029 kan begitu. Bertarung lagi 2029, mudah-mudahan bisa menang. Kalau misalnya tidak menang, ya bangun lagi kekuatan kan gitu ya. Jadi ini yang menurut saya bahwa usulan dari bapak-bapak purnawirawan ini patut dihargai, tapi juga ada beberapa hal kan yang kira-kira misalnya kita begini ya. Di poin ke-6 kalau tidak salah soal reshuffle menteri-menteri yang melakukan tindak pidana korupsi Dan serta ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Nah dalam posisi bahwa kita setuju sekali bahwa meresapel atau mengganti menteri yang memang terindikasi kuat atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu kita setuju. Tapi ketika ada kalimat serta ada kaitannya dengan Pak Jokowi, apakah menteri-menteri yang melakukan korupsi itu tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi tidak perlu diganti? Oke. Nah berarti kan persoalannya bukan nilai-nilai. Persoalannya bahwa sentimental. Nah kalau soal nilai-nilai sampai pada titik itu merekomendasikan presiden untuk mengkoreksi, mengevaluasi kabinet sekaligus mengganti menteri-menteri yang terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi. Titik. Nah ketika ada kalimat serta ada kaitan dengan Pak Jokowi itu tendensi politiknya terlalu kental sehingga perjuangannya bukan lagi soal nilai, bahwa soal kepentingan politik. Nah soal kepentingan politik yang mendasari itu kan macam-macam ya. Karena memang di kelompok ini, bapak-bapak purnawirawan, Bang Said Didu dan lain sebagainya tentu juga punya pemikiran-pemikiran dan perspektif yang macam-macam. Yang kita juga tidak bisa juga mengklaim pemikiran Bang Said Didu itu sama juga dengan pemikiran bapak-bapak di purnawirawan, itu tidak juga. Tapi bahwa memang muaranya, iramanya bisa satu genderang, ya itu kan juga bagian dari orkestra politik sekarang ya. Dan menurut saya itu biasa saja Iman. Jadi bahwa memang ini secara konstitusional Gibran itu menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, itu Baik. kita akui bahwa itu konstitusional, dan kalau misalnya memang ingin ada upaya itu ya lakukan juga secara konstitusional. Jangan juga akhirnya melakukan cara-cara inkonstitusional yang itu mencederai bapak-bapak yang sangat-sangat kita hormati. Kan saya rasa itu. Oke. Tapi bisa aku tambahin ya. Sedikit ya sedikit. Jadi begini, kalau yang dibilang Kalau jadi begini panjang nih kan. ya enggak sebentar. Yang dibilang Bung Refli tentang Gibran, saya jamin 1.000.000% nggak ada. Yang 5 tadi. Ada. Celahnya nggak ada. 1.000.000%. Oke. Karena saya tahu siapa itu Prabowo. Oke. Bagaimana Prabowo memilih Gibran, saya tahu. Yang meminta Gibran menjadi wapres itu adalah Prabowo. Jadi kalau maksudnya Bung Arief, Pak Prabowo selalu mengecek siapa partnernya. Gini, Kalau ada mental ideologi lah kurang lebih begitu ya. Pasti. boleh nggak saya tanggapin? Enggak nanti dulu. Oh belum ya? Jadi yang memilih Gibran sebagai calon wakil presiden itu Prabowo. Iya, saya mau tanggapin, mau saya kuatkan ini Bukan malah. Joko Widodo. Ini yang mau saya mau kuatkan. Jadi ya, saya sudah sampaikan, saya pernah ngomong langsung sama Prabowo, Pak, Bapak mau nyalon sebagai presiden nggak? Nggak ada gunanya. Kalau tidak didukung Jokowi ngabisin duit aja. Itu yang dia katakan. Jadi kita nih harus paham juga. Jangan kemudian pura-pura, wah saya tahu betul yang minta ini. Seolah-olah mintanya itu, wah ini maaf kata, ini orang yang berkualitas. Ini mohon maaf ya. Jangan pegang dulu mic-nya. Langsung dia. Seorang berkualitas yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa hebat. No way bro. Kita pahamlah di Indonesia ini. Kalau Anda tidak memiliki yang namanya satu, kekuatan finansial, financial resources. Kedua, Anda tidak menguasai state facilities, fasilitas negara. Anda tidak punya yang namanya state apparatus. Nggak akan menang dalam pemilu, apalagi pilpres. Ini saya mau memperkuat Sebentar dulu abang ini. dong. Makanya saya katakan, kalau nanti Pak Prabowo mau nyalon di 2029, saya sarankan nggak usah pemilu, nggak usah pilpres.
kalau arrangement pemilunya masih saat ini, udahlah kita tahu semua itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Ini bapak-bapak purnawirawan ini paham tuh terhadap junior-juniornya seperti apa. Iya kan? Jadi begini. Karena itu, sebentar dulu bro. Iya kan? Karena itu sebenarnya ada tugas berat kita ke depan. Bagaimana membuat demokrasi Republik Indonesia ini bagus dan normal. Serta tidak ada money politics. Tidak ada penggunaan kekuatan state aparatus. Tidak ada yang namanya penggunaan state facilities untuk memenangkan. Dan tidak ada juga ancaman kriminalisasi. Udahlah kita tahu semua. Daerah-daerah yang bakal kalah dan lain sebagainya. Itu dimobilisasi, ada yang dipanggil dan lain sebagainya. Cuman masalahnya adalah kita kan tidak mau mengevaluasi itu secara total. Padahal saya katakan, ini Pak Prabowo, this is the time, ya, your time untuk memperbaiki Indonesia. Cuma memang dia bisa memperbaiki Indonesia secara kafa kalau dia tidak punya ambisi untuk the second term of office. Kalau dia mau nyalon lagi, maka governance berpemilu itu tidak akan pernah dia perbaiki. Karena itulah jaminan kemenangan. Tetapi kalau seandainya kita a fair competition, betul-betul kompetisi yang sehat, tidak ada money politics dan lain sebagainya, maka Indonesia ini jauh lebih cerah. Jauh lebih siapapun yang menang akan membahagiakan. Tapi kalau pemilunya seperti yang kita tahu yang sudah-sudah, udahlah. Maka kemudian dalam konteks ini wajar. Kalau Purnawirawan bilang, udahlah kembali pada Undang-Undang 45 aja. Brengsek pemilihan langsung presiden itu. Ya kan? Lebih baik pemilihan oleh MPR, oleh bapak-bapak bangsa. Walaupun kalau untuk kembali pada Undang-Undang Dasar kita perlu diskusi lagi Pak ya. Ya kan? Karena nanti tidak ada MK, tidak ada macam-macam. Iya. Jadi itu sebuah refleksi yang menurut saya perlu kita pikirkan. Dan kalau kita yakin Indonesia ini punya masa depan, Indonesia emas dan lain sebagainya, maka beberapa prasyarat seperti yang saya katakan itu harus terpecahkan. Kalau anak bangsa mengkritik pemimpinnya, ya kan, tiba-tiba dia dikriminalisasi, kemudian ditangkap, ditahan, buktinya banyak. Ini yang namanya Pak Said Didu ini, kalau kita tidak kawal rame-rame ke Polres sana di Tangerang sana, udah ditahan dia. Tapi karena kita rame-rame, jadi kan capek civil society itu untuk mengatakan, tolong Pak jangan menggunakan pasal Undang-Undang ITE untuk menangkap dan menahan Roy Suryo. Karena yang Pak Jokowi lakukan, dia mengatakan saya difitnah sefitnah-fitnahnya, saya direndahkan serendah-rendahnya, kan begitu? Sehina-hinanya, saya dihina sehina-hina. Itu apa? Itu pencemaran nama baik dan penghinaan. Sebagai warga negara apakah Pak Jokowi berhak menyampaikan itu? Silahkan. Tapi jangan lupa ada putusan MK yang mengatakan yang namanya pejabat publik tidak boleh menggunakan pasal pencemaran nama baik yang ada di Undang-Undang ITE pasal 27A. Karena pejabat publik, profesi, kelompok tertentu, lembaga negara itu putusan terbaru. Walaupun sudah tidak jadi presiden. Kan dia kan masih danantara bro. Kan masih jadi pejabat publik Anda melihat, dia. Oke. Masih. Jadi kalau kita minta yang namanya public transparency, dia masih pejabat publik sesungguhnya. Ya kan? Dan sebentar lagi sebenarnya akan ada one team press juga. Cuman barangkali gara-gara ini mungkin ditunda one team pressnya. Gitu tambahan saya. Oke, ya. baik. Membuat Baik. kita tersenyum lah sedikit ya. Hidup Saya beri Indonesia. kesempatan ya ke Bung Ray Rangkuti dan juga Bung Andi Aswan. Sesaat lagi kita akan balik. Tetap sama kami Rakyat Bersuara.